Kita langsung ke Mas Adi Irfan Pulungan. Mas Adi Irfan, bagaimana penilaian Anda ketika indikator mengeluarkan survei bahwa warga semakin takut menyatakan pendapat, ada 21,9%. Mas Irfan. Ya, pertama tentu kami menghargai hasil yang dilakukan, penelitian yang dilakukan Mas Burhanuddin ini ya. Kita sebagai produk ilmiah yang harus kita hormati dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan. Namun tentunya poin-poin yang hasil survei ini harus juga diuji kebenarannya di publik. Apakah memang relevan dengan penelitian yang ada, masa waktunya dan koresponden yang ada gitu. Indikator-indikatornya apa gitu. Namun saya tidak melihat misalnya Mas Burhan membagi atau terlalu masih menggeneralisasi pendapatnya, kebebasan berpendapat itu. Sekarang ini kan kebebasan berpendapat itu bisa dikategorikan misalnya ada di muka umum. Yang kedua adalah di media sosial. Nah, yang lebih banyak mungkin mengatakan apakah yang di media sosial atau di muka umum. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, saya sangat sependapat tadi yang dikatakan Prof. Dimli. Artinya kita harus melihat kualitas berpendapat itu bagaimana yang harus disampaikan. Ya kan, jangan sampai misalnya hanya sekedar mengatasnamakan demokrasi, mempunyai kalimat yang sudah melakukan ujaran kebencian, ya, menimbulkan hoax dan lain sebagainya. Ini juga harus kita cermati dan kita sikapi. Setiap orang berhak memang sudah diatur dalam apakah undang-undang dasar maupun undang-undang nomor 9 tahun 98. Berhak untuk mengeluarkan pendapatnya. Namun setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya, di situ juga ya ada kewajiban yang harus dia lakukan juga. Salah satunya pasti ada norma hukum yang harus dia patuhi. Nah, artinya adanya keseimbangan antara ajas dan tujuan itu. Jadi tidak semena-mena mengatasnamakan demokrasi, mengatasnamakan mengeluarkan pendapat, menghilangkan kewajiban atau menistakan tentang norma-norma yang diatur dalam undang-undang, dalam regulasi yang ada. Baik. Nah, ini yang harus kita hormati juga. Jadi ketika kita mengeluarkan pendapat, kita melakukan mengatasnamakan demokrasi, itu juga ada hak-hak orang yang harus kita hargai dan kita hormati. Mas Irfan, poin ini menarik Mas Irfan untuk kita dalami, Mas Irfan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ini kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini pemirsa. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa. Saya ingin ke Bang Irfan Pulungan. Bang, ini juga ada satu nih poin yang cukup menarik dari indikator bahwa ternyata hampir 60% masyarakat ini menyatakan aparat makin semena-mena. Anda bagaimana menilai ini, Bang? Ini berdasarkan hasil survei loh. Ya, tapi poin itu kan tidak lengkap. Artinya apa indikatornya? Yang kedua, aparat semena-mena itu apa yang menjadi akibatnya gitu. Pasti ada sebab yang akan pasti yang kita bisa lihat ya. Tidak mungkin misalnya aparat dalam melakukan tugasnya dia langsung represif ya. Saya nyatakan itu tidak mungkin seperti itu. Nah, tentunya pasti ada akibatnya dari peristiwa itu. Apakah misalnya pelaku demonstrasi atau pelaku yang mengeluarkan pendapat itu melanggar hukum yang ada ya, atau berbuat kriminal, merusak gitu. Nah, justru tugas aparat lah yang melakukan pengawalan seperti itu. Nah, tentunya antara demokrasi dan stabilitas nasional juga harus ada keseimbangan. Jadi jangan semua kita mengatasnamakan demokrasi ya, kita melupakan stabilitas yang ada dan melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan. Yang kedua, ya seenaknya melakukan pengerusakan, ya seenaknya juga melanggar ketertiban umum. Nah, itu yang harus diberikan pemahaman, diberikan masukan dan edukasi kepada masyarakat. Silakan mengeluarkan pendapat. Negara ini menjamin kebebasan itu. Tapi silakan juga menghormati dan mematuhi aturan-aturan yang ada. Jadi jangan berlindung mengatasnamakan demokrasi, bisa berbuat apa saja. Nah, itu yang tidak boleh gitu. Saya rasa kita harus ada keseimbangan antara mengeluarkan pendapat dan mengikuti aturan-aturan yang ada. Gitu. Baik, Mas Burhanuddin, apakah variabel ini juga termasuk orang-orang yang berseberangan dan juga mengkritik secara keras sehingga berujung pidana? Bagaimana, Mas Burhanuddin?
Ya, memang kalau kita analisis, kebetulan survei kami kan kami melakukan analisis regresi untuk melihat faktor determinan apa yang menjelaskan mengapa seseorang menganggap indeks kebebasan sipil, termasuk menyatakan pendapat, termasuk menilai apakah aparat semena-mena atau tidak, itu dijelaskan oleh prediktor apa. Salah satu prediktornya memang efek partisan. Jadi kalau pendukung Pak Jokowi cenderung mengatakan pemerintah atau aparat sudah menjalankan tugas, seperti argumen Bung Irfan. Tapi kalau mereka mencoblos Pak Prabowo di 2019, itu cenderung mengatakan bahwa aparat sudah too much dalam melakukan proses penegakan hukum. Baik. Cenderung tebang pilih dan seterusnya. Tetapi saya ingin mengejar argumen bahwa kebebasan sipil harus sesuai dengan hukum, tidak boleh menyebar hoax. Pertanyaan saya begini, siapa yang berhak mendefinisikan hoax? Apakah harus pemerintah? Baik. Apakah semata-mata aparat? Dan kalau misalnya yang melakukan hoax pemerintah, apakah aparat akan mengejarnya, memprosesnya, menegakkan hukum, hal yang sama? Nah, ini pertanyaan penting nih. Jadi jangan sampai hoax didefinisikan satu sisi, terutama buat mereka yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Ini penting nih, supaya kita sama frame-nya. Yang kedua yang ingin saya kejar lagi adalah kalau misalnya ada proses penegakan hukum, tetapi belum ditegakkan, belum diputuskan, orang misalnya seperti Syah Ganjar atau Jumhur Hidayat. Saya berkali-kali itu beda pendapat dalam diskusi dengan keduanya. Beliau senior saya beda pendapat dalam banyak hal, termasuk misalnya soal approval rating Pak Jokowi, saya bilang 60% mereka nggak sepakat, mereka nggak setuju. Tapi apakah pantas ketika mereka punya pendapat, betapapun keras mengkritik Pak Jokowi, kemudian diborgol, ditampilkan depan umum? Ini kan saya sebut sebagai menciptakan atmosfer ketakutan, yang menurut saya sinyal yang buruk. Dan itu terpotret. Jadi kalau kita kasih pilihan, apakah kondisi demokrasi sekarang di Indonesia lebih demokratis, itu yang menyebut lebih demokratis hanya 17%. Oke, Sama baik. saja dengan sebelumnya, itu ada 37%. Oke. Yang mengatakan kurang demokratis 36%. Kalau saya zoom itu, yang mengatakan kurang demokratis, sebagian besar anak muda yang lahir setelah 98. Karena yang mereka perbandingkan adalah zaman setelah reformasi. Sekarang dibanding sebelumnya. Tapi usia tua cenderung Baik, mengatakan Mas Burhan. tidak. Nah, mungkin referensinya zaman Soeharto. Oke, baik. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, kemudian juga ada Prof. Jimli M. Sidiki dan juga Bang Adi Irfan Pulungan sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang.